Hai, welcome to Artocles. Kali ini mau angkat kisah dari dalam negeri. Seorang gadis yang kuliahnya ngambil jurusan sama dengan saya, yaitu ilmu fisika. Kejadiannya di Bali dan cukup nyesek sebenarnya, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun saya mau bilang bahwa video ini tidak berniat untuk membuat pihak orang terdekatnya bersedih lagi. Hanya mencoba ngasih informasi supaya hal serupa tidak terulang pada siapapun. Jadi pembelajaran diri dan semoga keluarga selalu kuat dan sehat dalam lindungan Tuhan. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya kenalkan kamu pada seorang gadis yang asalnya dari Banjar Senganan Kanginan, Kabupaten Tabanan, Bali. Menurut Tribun News, nama lengkapnya adalah Nimade Ayu Sherly Mahardika. Namun di sosial medianya hanya menyebut Ayu Sherly Mahardika. Gadis kelahiran tahun 1998 ini merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak lelakinya sudah menikah dan ayahnya merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Baturiti, namanya I Nyoman Swastika. Gadis ramah dan mudah senyum ini sangat disayang oleh semua orang, saudara, teman, terkhusus keluarganya. Setelah lulus SMA pada tahun 2017, Sherly pindah dari Tabanan ke Buleleng untuk berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa, mengambil jurusan pendidikan fisika. Anaknya rajin dan emang sangat jago dalam bidang eksakta. Sebenarnya sejak masa SMP, Sherly telah memiliki hubungan dengan seorang pria sekelasnya bernama Kadek Indrajaya atau biasa dipanggil Kodok. Jalinan kasih sejak dulu putus nyambung karena Kodok terbilang sok jago, temperamen, dan gak sopan. Namun sepertinya Sherly emang suka sama yang bad boy gitu ya, jadi selalu aja diterima lagi jika habis berantem lalu minta maaf. Namun hubungan keduanya tidak mendapat restu dari sang ibu yang bernama Ninyoman Sarini. Karena menurutnya, Kodok kalau ngomong aja mulutnya suka ngasal, kegiatannya juga nggak jelas setelah lulus sekolah. Makanya, saat gadis muda itu kuliah dan tinggal bersama kakeknya yang bernama Ketut Pujawan, sang ibu agak lega. Yang penting anaknya ada yang jaga dan tidak berhubungan dengan lelaki yang banyak tatonya tersebut. Apa yang dipikirkan ibunya ternyata salah, karena Kodok pun malah ikutan pindah ke Buleleng mengejar gadis impiannya. Disebabkan hati memang terpaut dengan pemuda itu, ya Sherly masih aja menerimanya terus, bahkan menjalani hubungan diam-diam tanpa diketahui keluarga, terkhusus dari sang kakek yang bertugas menjagainya, jadi mereka backstreet. Namun namanya juga udah tabiat, Kodok yang temperamen dan posesif selalu ingin mengatur kekasihnya. Lama-kelamaan hubungan jadi toksik dan Sherly berani melawan tiap kali lelaki tersebut main tangan jika amarahnya sedang memuncak. Diketahui pada bulan Oktober 2017, gadis itu ngaku juga pada orang tuanya bahwa selama ini masih menjalani kisah kasih diam-diam dengan Kodok. Namun pemuda tersebut sudah kelewat batas, bukan hanya kasar jika sedang ngamuk, tapi memberikan ancaman pada Sherly serta ayah ibunya. Hal ini segera ditindaklanjuti keluarga yang melaporkan pada pihak berwajib. Berdasarkan aduan tersebut, akhirnya Kodok diperiksa lalu ditahan atas kekerasan yang selama ini dia lakukan pada sang kekasih. Vonisnya adalah 1 tahun penjara kala itu. Namun kelihatannya ini tidak membuat jera. Hanya menjalani 10 bulan masa hukuman, kemudian Kodok dibebaskan dan mencari pacarnya lagi. Dia minta-minta maaf sambil nangis pada Sherly dan janji akan berubah. Mau cari kerja supaya bisa segera menikahi cewek pujaannya jika gadis itu lulus kuliah nanti. Namanya perempuan ya, terkadang hatinya gampang luluh dengan kata-kata manis cowok, walaupun pernah dikasarin gimana pun bentuknya. Diterima lagi jadi pacar. Bahkan lelaki yang lahir pada 25 September 1998 itu kemudian nebeng di rumah temennya dan kerja dengan jadi kuli serabutan. Kalau lagi ada proyek ya kerja, kalau kosong ya ikut markir-markir kendaraan depan minimarket. Apa aja yang penting bisa merubah nasib.
Hal ini mampu mengambil hati Shirley. Makanya dengan banyak alasan, akhirnya dia minta pindah dari rumah kakeknya untuk ngekos aja. Per bulan Juli 2018, Shirley menjadi penghuni kamar kos 2.1 di Jalan Wijaya Kusuma Gang 4 lingkungan 1 Buleleng. Ibu dan kakeknya ikut bantu pindahan kala itu, bahkan minta nomor handphone bapak kos yang bernama Kadek Suranugraha. Awalnya masih aman dan berjalan lancar. Hubungan kedua sejoli ini juga adem ayem yang membuat sang gadis kemudian ngaku pada ibunya bahwa dia kembali menjalin kisah dengan kodok. Kali ini udah tobat dan lebih baik cowoknya, enggak kasar seperti dulu, bahkan rajin sembahyang. Sebenarnya Ninyoman Sarini menolak dan menasehati terus sang putri untuk putuskan saja si kodok, tapi susah dibilangin dan malah jadi debat terus. Ya akhirnya mulai ikhlas karena yang jalanin toh si Shirley. Tapi kalau kenapa-napa jangan takut cerita, kata ibunya. Makanya per bulan Oktober 2018 menurut bapak kos, si cowok jadi sering datang namun dilarang menginap. Yang ditakutkan ibunya ternyata muncul kembali. Per awal tahun 2019, hubungan mereka mulai nggak bener lagi. Sifat posesif, cemburuan tanpa alasan, mengontrol segala kegiatan, bentak sana-sini, sampai main tangan pun kejadian lagi. Mungkin karena malu untuk cerita pada keluarga sebab udah terlanjur nyambung dan memuji-muji kodok, Shirley hanya bisa melawan balik tiap kali sang pria melayangkan bogem ke tubuhnya. Menurut bapak kos, sering ya penghuni lain melaporkan keributan yang terjadi di kamar Shirley. Pernah di SMS ke ibunya, langsung Ninyoman Sarini nelfon anaknya. Namun sang putri hanya bilang, gak terjadi apa-apa, cuma suara piring jatuh dan bunyi TV yang kekencengan. Karena selalu diyakinkan bahwa semua aman, membuat sang emak lebih nyantai. Hingga pada Senin pagi 8 April 2019, kodok mendatangi kediaman pacarnya dan mereka ngobrol di sana. Keduanya lalu keluar sebentar untuk beli makanan dengan motor Scoopy milik Shirley. Kemudian gadis tersebut ngerjain tugas kuliah, sibuk dengan laptopnya sementara sang pemuda menyiapkan sajian makan siang. Setelahnya Shirley berangkat kuliah dan meninggalkan kodok seorang diri di kamarnya. Ternyata lelaki itu bosen seharian di sana nunggu dan gak jelas mau ngapain. Makanya sepulang dari kampus sore itu, si cowok pengen ngajak jalan-jalan. Namun tiba-tiba WhatsApp Shirley bunyi dan direbut langsung handphonenya oleh kodok. Mau tahu dia dari siapa itu pesan dan apa isinya. Ternyata teman kampusnya ngirim WhatsApp untuk ngajak belajar bareng. Ada tugas kelompok yang wajib dikerjakan malam itu juga. Hal ini bikin kodok marah. Udah seharian ditinggal kuliah, masa mau pergi lagi? Apalagi yang kirim pesan itu kan cowok. Pasti mau aneh-aneh. Mana ada belajar kelompok malam-malam. Tapi Shirley menjelaskan bahwa tugasnya dikumpul besok dan emang susah kalau dikerjain sendiri. Belum tahu aja ya anak fisika PR-nya kayak gimana. Jangankan malam, subuh sampai dosen udah mau muncul bisa-bisa belum kelar tuh tugas. Mandi pun tidak. Tapi sepertinya kodok nggak peduli, intinya dia nggak mengizinkan ceweknya keluar malam itu. Bahkan isi WhatsApp dibalas sama dia ke teman Shirley yang menyatakan nggak bakal dateng. Gadis itu melawan yang membuat kodok mulai main tangan ke jidat Shirley. Dibalas, dan mereka berdua terlibat adu fisik yang membuat keadaan semakin tak terkendali. Sampai kemudian dengan menggunakan bantal, lelaki tersebut menyerang ceweknya sampai Shirley menghembuskan nafas terakhir di usianya yang belum genap 21 tahun. Panik dan gak tahu mau berbuat apa, kodok mencium kening pacarnya, menidurkannya di kasur, menonaktifkan handphone Shirley, mengunci pintu kamar lalu kabur ke arah Tabanan. Tidak ada kabar dari gadis tersebut membuat salah satu sahabat bernama Meli Triastuti bingung. Dia coba WhatsApp dan telepon namun gak bisa. Makanya datang pas malam jam 8 di hari Senin itu ke kosan Shirley. Terkunci dan sepertinya kosong. Lalu dia pulang. Keesokan harinya Selasa datang lagi dia sekitar jam 1 siang dan cuma ngelihat motor Scoopy milik temannya di parkiran. Bernomor plat DK2495HC dengan posisi yang tidak berubah sejak tadi malam dilihatnya. Karena belum mendapatkan jawaban setelah diketuk, jadi Meli pergi lagi tanpa hasil. 2 hari setelah kejadian, sang ibu merasa khawatir karena anaknya nggak bisa dihubungi. Sempat sih dia nelfon pemilik kosan, namun Pak Sura bilang kamarnya tutup, lagi kuliah kali, mungkin dia nggak ngeh ya bahwa motornya ada di sana.
Sampai kemudian Nyoman Sarini mengirim WhatsApp kepada salah satu teman kuliah Sherly bernama Meda, nanyain kemana putrinya. Pemuda itu juga bilang udah 2 hari Sherly nggak masuk, diminta tolong cek ke kosannya. Sampai pada Kamis 11 April 2019 jam 10 pagi, Meda mengajak temannya bernama Albert dan si Meli tadi mendatangi kediaman Sherly. Mengetuk namun gak ada jawaban. Tapi kemudian mereka melihat ada kunci kamar di celah jendela. Langsung diambil dan ngebuka kos tersebut. Baru pintu didorong sedikit, aroma busuk sudah langsung menyengat. Disinilah mereka menemukan tubuh tak bernyawa Sherly. Dilaporkan pada pemilik kos yang disambung ke pihak kepolisian. Segera dibawa ke RSUP Sanglah untuk menjalani otopsi. Menurut Kapolsek Buleleng Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma, pihaknya segera melakukan olah TKP dan penyelidikan. Diketahui nyawa Sherly melayang akibat benturan benda tumpul di kepala serta kehabisan nafas. Berdasarkan keterangan penghuni kamar kos lain, orang terakhir yang bersamanya adalah sang kekasih Kodok. Makanya kemudian dengan bantuan teman-teman Sherly, mereka menjebak lelaki itu via WhatsApp supaya datang ke daerah kampus Undiksa sebab ada hal penting yang mau disampaikan. Dalam waktu 3 jam setelah ditemukannya tubuh Sherly, lelaki itu masuk perangkap, ditahan hingga mengakui semua perbuatannya tanpa melawan sedikit pun. Menurut Kodok, dia menyesal melakukan semua ini, sangat sayang sama Sherly namun sulit meredam amarah dan rasa cemburunya. Apalagi statusnya nggak jelas, dan bisa dibilang pengangguran juga. Pacarnya cantik dan berpendidikan, teman-teman cowoknya tampan dan pinter-pinter. Dia takut kehilangan sang kekasih karena terkadang minder dengan keadaannya. Makanya, posesif sering merajai pikiran dan hati saat melihat Sherly pergi kuliah atau menerima pesan WhatsApp dari teman pria. Apalagi kalau dilawan sama ceweknya, itu seperti nggak ada harga diri rasanya. Pengakuan dari pelaku dia cemburu. Pengakuan pelaku ya. Tapi motif ini masih dikembangkan ya? Kembangkan nanti pengakuan pelaku nih. Jadi kita akan kembangkan apakah tidak. Sudah kita pastikan untuk amal tidak. Tidak ya. Amal tidak. Nyesal. Kenapa nyesal? Baru sekarang. Soalnya keadaan itu pas emosi gitu. Sudah sering mukul ya? Setiap berantem pasti saling pukul-pukulan sama dia. Sering berantem? Sering berantem. Gara-gara apa? Gara-gara hal yang sepele. Sang ibu Nyoman Sarini juga bersaksi di Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa selama ini memang tidak menyukai kekasih anaknya. Selain secara penampilan dengan banyak tato dan muka ngeselin, Kodok sangat ketus, suka ngomong jorok, dan dulu juga terdengar pernah meneriaki Sherly. Statusnya yang residivis membuat wanita berusia 49 tahun itu yakin sangat sulit bagi pemuda tersebut merubah tabiat. Lawang sampai sekarang kerjaannya nggak jelas, kebanyakan cuma nungguin Sherly pulang kuliah doang, apanya yang mau berubah. Hingga pada saat pembacaan keputusan akhir per hari Selasa 17 September 2019, Hakim yang dipimpin Bapak Iwayan Sukanila membacakan tuntutan kepada Kadek Indrajaya alias Kodok atas pelanggaran pasal 338 KUHP serta pasal 351 ayat 3 mengenai tindakan kasar yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Pemuda yang berasal dari desa Dajan Peken Tabanan ini pun dijatuhi hukuman 14 tahun kurungan dan tidak boleh bebas sampai masa tahanannya habis. Vonis ini sama dengan permintaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Sebenarnya waktu itu sang pengacara Gede Surya Dilaga menyuruh Kodok untuk melakukan banding. Bisa aja nanti masa hukumannya berkurang 1/3 dari tuntutan. Entah mengapa lelaki tersebut justru menolak dan rela bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Semua informasi kasus ini saya dapatkan dari internet tanpa mengurangi atau menambahkan. Sekali lagi, tidak bermaksud untuk memojokkan pihak manapun, dan mohon maaf bagi pihak keluarga jika ada kesalahan kata yang terucap, supaya bisa jadi bahan pembelajaran, dan semoga kedepannya kita dijauhkan dari hal seperti ini. Terkhusus para wanita muda, jangan mau meneruskan hubungan yang sudah ada unsur kekerasan di dalamnya ya. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman 14 tahun sudah cukup bagi Kodok? Kamu komen di bawah. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2.
Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.